Halo teman-teman Go Student, apa kabar? Hari ini saya Putra dipercaya untuk sharing ke teman-teman semua. Tapi sebelumnya aku tetap mau terus ingetin teman-teman, jangan lupa untuk terus nonton Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di Instagramnya Go Student, yaitu @go_student, dan juga channel YouTube-nya Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service. Oke teman-teman, hari ini saya mau sharing, judulnya sederhana, yaitu garam dan terang. Tapi sebelumnya saya mau saya mewakili penatua, pemimpin, dan pekerja Go Bogor. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini kita semakin terus bertumbuh dalam Kristus. Oh ya, sebelumnya juga saya mau ngasih tahu bahwa tema gereja kita tahun ini, tahun 2022, yaitu judul temanya The Year of Testimony, atau tahun kesaksian. Dan berhubungan dengan kesaksian yang akan kita lakukan selama setahun, karena tema kita Year of Testimony. Nah, kebetulan ada korelasinya nih sama topik yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua, yaitu menjadi garam dan terang. Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi soal garam dan terang, saya mau buka firmannya, ada di Matius 5 ayat 13-16, teman-teman. Judul perikopnya ini garam dunia dan terang dunia. Saya bacain buat teman-teman semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kalau kita kita berbicara soal garam dan terang, teman-teman, ini jadi renungan saya pribadi ya. Sederhananya gini teman-teman, bahwa kita itu harus bisa menyampaikan kasih Kristus, menggambarkan Kristus dalam kehidupan kita, dalam berbagai aspek kehidupan kita, sehingga baru bisa dikatakan kita menjadi garam dan terang dunia. Kenapa begitu? Karena ngomongin garam dan terang ini, sederhananya kita berbicara bagaimana hidup kita berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus sendiri mau kita bisa menjadi dampak yang positif di lingkungan kita dimanapun kita berada. Sama seperti dia ketika dia datang ke dunia, dia menjadi dampak untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Menjadi berkat, menjadi solusi, membawa solusi dimanapun dia berada, menjadi berkat, menciptakan mukjizat dan lain hal sebagainya yang banyak banget yang Tuhan Yesus lakukan gitu. Nah, itu pun yang Tuhan Yesus rindukan ya, atau inginkan kepada kita sebagai anak-anaknya nih teman-teman. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Kristus, kita harus sadar bahwa hidup kita itu harus berdampak untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, berdampak yang positif pastinya ya. Karena ini adalah satu kesatuan teman-teman. Mungkin saya sering sharing juga di komsel saya bahwa garam dan terang ini merupakan satu kesatuan. Maksudnya apa sih? Kita itu harus bisa menjadi berdampak, itu istilahnya menjadi garam dan menjadi terang juga gitu, dampak yang positif. Jangan kita menjadi dampak yang negatif, di mana kita berada di situ justru kekacauan ada gitu. Mungkin kalau misalkan kita ngomong dalam pekerjaan ya, atau kerja kelompok di sekolah, di mana kita ada, kelompok itu menjadi hancur karena ya kita membawa dampak negatif untuk kelompok itu. Nah, itu yang tidak Tuhan Yesus inginkan gitu, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjadi garam dan terang, harus sepaket ya teman-teman ya. Jadi ketika dimanapun kita berada kita bisa menjadi berkat ya, entah di kelompok belajar kita bisa jadi berkat, kita di kantor, di pekerjaan kita bisa jadi berkat juga. Dan kalau kita ngomongin namanya garam dan terang teman-teman, itu selalu ini ya, berkesinambungan dengan namanya relevan gak sih dengan dunia gitu, bahwa kita tuh harus berdampak ke orang-orang di sekitar kita ini. Apakah kita harus mengikuti arus dunia juga gitu, sehingga dalam tanda kutip ya,
kita bisa masuk nih ke orang-orang di sekitar kita, gaulnya nyambung lah bahasa sederhananya. Nah, ngomongin relevan teman-teman, menurut saya relevan itu adalah bagaimana kita tetap konsisten melakukan firman Tuhan apapun zamannya gitu. Karena menurut saya pribadi firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui Alkitab itu sudah cukup relevan dengan zaman apapun gitu. Karena kebenaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan Yesus itu bukan seperti teknologi ya teman-teman ya. Sifatnya ya relevan gitu. Mungkin kalau teman-teman dulu punya handphone A tahun 2010, di tahun 2021 itu juga sudah cukup ketinggalan zaman dan tidak relevan mungkin dengan kebutuhan kita saat ini. Tapi perintah-perintah Tuhan Yesus yang di Alkitab itu sangat-sangat relevan apapun zamannya gitu. Bagaimana kita diajarin untuk mengasihi sesama, utamanya bahkan mengasihi Tuhan Allah ya, which is kita tidak perlu berkesinambungan dengan teknologi dan era-era apapun gitu, karena awal istilahnya kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allahmu, dan yang kedua sesama kita kan, kita tidak perlu istilahnya kita tidak membutuhkan apa-apa juga untuk mengasihi sesama, diperlukan hati yang murni aja gitu kan, hati dan murni dan keinginan teman-teman. Jadi nggak ada alasannya gitu, aduh saya kurang ini ya karena saya orangnya sederhana banget nih, nggak bisa nih masuk ke lingkungan-lingkungan yang gaul gitu. Jadi saya susah gitu untuk mengasihi orang-orang yang beda gaul sama saya, itu nggak nyambung ya teman-teman ya. Jadinya malah kita membatasi diri kita gitu. Jadi sederhananya teman-teman, menjadi garam dan terang itu tidak perlu banyak alasan-alasan yang bilangnya tidak relevan dengan era saat ini. Saya tidak bisa bergaul yang bagaimana gitu, gimana bisa menjadi berkat, saya sendiri mungkin orangnya introvert, tidak bisa bergaul. Itu semua harus kita patahkan teman-teman, karena menjadi garam dan terang itu sebenarnya banyak gitu caranya. Mungkin kalau teman-teman yang introvert, ya mungkin kalian tidak bisa banyak bergaul, sehingga mungkin rasa-rasanya tidak bisa, berkat saya nggak bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang banyak nih, karena saya orangnya teman aja bisa dihitung pakai jari. Dengan teman-teman yang bisa dihitung pakai jari itu, teman-teman pun tetap bisa menjadi berkat kan, nggak ada halangan sebenarnya. Nah dari teman-teman yang sedikit itu, ketika kita jadi berkat, teman-teman kita yang merasakan berkat kita pun akan menerima spirit kita, dan mereka pun akan termotivasi gitu untuk bisa menjadi garam dan terang juga teman-teman. Oke, segitu aja sharing saya teman-teman. Jadi mungkin untuk tahun 2022 kita harus siap menjadi saksi Kristus, karena ingat tema gereja kita tahun ini, Gereja Oikos, adalah The Year of Testimony. Jadi teman-teman harus semangat untuk menjadi garam dan terang, bersaksi bagaimana kebaikan Kristus dalam hidup kita. Kita bisa cerita ke teman-teman kita, ke keluarga kita. Jangan lupa juga tindakan perilaku kita harus kita tunjukkan juga gitu, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus berdampak positif dimanapun kita berada. Oke teman-teman, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Bye. God bless you.